Di sini sudah tidak aman. Semua perlahan akan mati karena wabah ini sudah menyerang seluruh umat manusia dan pemukiman tanpa pilih-pilih. Sina, kamu harapan kami terakhir untuk menyelamatkan umat manusia. Apa yang harus saya lakukan? Kau pergilah ke arah barat, temukan dia yang menghilang. Tanya yang menghilang itu siapa? Apa yang harus saya lakukan ketika bertemu dengan dia? Bawa ini. Lihat, ada orang di sana. Hei, kamu berasal dari mana? Saya dari jantung negeri seberang. Daerah tempat asal saya terkena virus. Semua luluh lantak. Keluarga saya pun sudah tiada. Tugas saya hanya satu, mencari dia yang menghilang. Kalian bisa membantu saya? Ayo ikut kami, bertemu komander kami. Tapi kalian siapa? Tenang, Ma, ikut kami aja. Saya disuruh masuk oleh kedua pengawal tadi. Benarkah kamu sedang mencari dia yang menghilang? Itu benar. Tempat saya berasal diserang oleh virus baru. Semua berantakan. Kini penyakit lama seperti tuberkulosis dan virus lainnya semakin merajalela, menghancurkan tidak hanya kesehatan, tapi keuangan. Saya diperintahkan untuk mencari dia yang menghilang untuk menyelamatkan manusia. Aku turut berduka atas kehilangan yang harus kau alami. Desamu bukanlah satu-satunya yang mengalami wabah. Virus itu sudah menyebar ke seluruh pemukiman di dunia. Menular dari manusia ke manusia melalui droplet kecil atau cairan dari mulut dan hidung. 64,1 juta manusia sudah terpapar. Pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya lah yang mempercepat penyebarannya. Yang bertahan hanya yang sigap mengatasinya. Apa tidak ada hal yang bisa menghentikan penularan ini? Menghentikan? Mungkin belum. Tapi ada beberapa cara untuk menahan penularannya. Jika pergerakan manusia di lingkungan sudah diatur, meminimalisir kontak fisik antar manusia, seharusnya penularannya bisa dikontrol. Ditambah karantina bagi pasien yang sudah terinfeksi. Tapi apakah itu sudah dilakukan? Sayangnya, dia yang menghilang kurang cepat bertindak. Di awal berita wabah dari negeri tetangga mulai menyebar, dia yang menghilang dan sekutunya begitu yakin kalau wabah tak akan sampai di sini. Entah mereka tak sadar atau tak paham soal kerusakan yang bisa terjadi. Omongannya emang lucu-lucu. Katanya kita bisa kebal karena minum ramuan herbal, nonton layar lebar lah. Tapi jika Anda tahu apa yang bisa dilakukan, kenapa Anda diam saja? Semua yang bertahan hingga sekarang sudah mencoba apa yang bisa kita lakukan, termasuk menyebarluaskan cara-cara tadi. Tapi bukankah kita berkejaran dengan waktu, dengan nyawa, tanpa gerakan dari dia yang menghilang dan sekutunya? Kemungkinan besar kita akan terlambat. Tinggal hitung hari, mungkin aku juga sudah terpapar. Kalau begitu,
Saya harus cepat menuju tempat dia yang menghilang. Kalau kamu begitu yakin, apapun yang diberi oleh tetuamu bisa membangunkan dia yang menghilang, kurasa tidak ada pilihan lain selain membantu. Lalu, saya bisa dapat petunjuk dari mana lagi? Pergilah ke desa Tolok dan ingat, kerja sama. Bapak, tahu arah ke desa Tolok? Kenapa? Saya harus ketemu komandernya sekarang. Jangan pergi ke sana. Saya peringatkan, jangan pergi ke sana. Pak, kenapa Pak? Hei! Kenapa kamu mencari komandan kami? Kalian siapa? Jawab saja, kenapa kamu mencari komandan kami? Saya sedang mencari petunjuk untuk menemukan dia yang menghilang. Siapa yang menyuruhmu? Komander Koro bilang kalau Komander Koro yang bisa membantu saya menemukan dia yang menghilang. Kalian bisa membantu saya? Ayo kita. Saya mencari dia yang menghilang. Kenapa kamu ketakutan melihatku seperti itu? Kenapa penduduk sekitar takut mendengar nama desa Tolok? Apa yang Komander lakukan kepada mereka? Masih ya. Ayo, ikut aku. Desa Tolok ini adalah desa para prajurit medis. Ada perawat, bidan, dokter. Masyarakat sering ketakutan kalau mendengar jarum suntik, pasang infus, atau sekedar cek kesehatan. Padahal tujuan mereka untuk menjaga kesehatan. Tapi sejak wabah datang, banyak oknum-oknum yang tak menghiraukan arahan kami. Ya mungkin karena di awal dia yang menghilang itu dan para sekutunya menyuarakan bahwa semuanya baik-baik saja. Pantes ya, desa ini sepi sekali. Ya selain karena masyarakat takut, yang ada di sini hanya mereka yang mengeluh karena sudah terlanjur sakit parah. Mereka di ruangan isolasi, tidak boleh keluar. Sementara para penduduk asli, para prajurit medis, sudah banyak berguguran karena kewalahan. Mereka kelelahan karena kebanyakan pasien. Sedangkan alat perang kami terus berkurang. Kenapa alat perangnya berkurang? Ya itulah, ada hierarki dan tahapan yang begitu rumit. Butuh waktu lama untuk memenuhi kebutuhan ini. Sejak 10 bulan pertama wabah, lebih dari 200 prajurit berguguran. Tapi ketika 200 nyawa itu melayang, alih-alih memberi komando, dia yang menghilang dan para sekutunya tidak muncul hingga sekarang. Ya, andaikan ya, alat perang prajurit medis bisa dipenuhi. Dan andaikan wabahnya bisa ditekan sebelum penularan sejauh ini. Yang lebih penting lagi, andaikan kepemimpinan itu hadir di tengah pandemi. Mungkin ada lebih banyak orang yang bisa kita selamatkan. Ya tapi apapun itu tidak bisa mengembalikan mereka ya yang sudah menghilang. Ya, gugurnya mereka adalah bentuk dedikasi para prajurit medis. Inilah hasil dari nihilnya kepemimpinan. Tak ada yang mampu mempersiapkan cara ampuh untuk mengatasi situasi darurat seperti ini. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa saya harus bertemu dengan dia yang menghilang sekarang. Kamu yakin akan mencari dia yang menghilang? Pergilah menuju desa Pitih. Itu adalah desa terakhir yang harus kamu tuju. Dan ingat, kemanusiaan. Jalan-jalan ke Bojong Nangka. Sampai jumpa lagi, hei orang muda. Wah, baik. Terima kasih banyak ya, pemimpin yang baik hati.
Lihat, ada orang tewas lagi di sana. Wah, semakin hari semakin banyak saja orang yang tewas. Ayo kita angkat jenazahnya. Dia masih hidup. Ayo kita bawa. Kamu datang dari mana? Kamu siapa? Pakai dulu kedua gelas teh. Apa benar ini desa Pipi? Benar. Ada apa orang ini? Malam baru saya bertemu dengan komandan desa Pipi. Saya harus bertemu dia yang menghilang. Kalau kamu mencariku untuk menemukan cara mencari dia yang benar, berarti kamu sudah bertemu dengan dia kamu tersebut. Aku bisa memberikanmu jalan untuk bertemu dia yang benar. Tapi aku harus pastikan kalau kamu mengerti apa yang akan kamu katakan saat bertemu. Apa yang harus saya ketahui? Kamu tahu ini apa? Ini adalah alat putar yang digunakan penduduk. Saat ini kami membutuhkan 677,20 detik ini hanya untuk menangani situasi wabah seperti ini. Belum lagi 66,7 triliun yang harus dicari untuk melunasi hutang kesehatan di sini. Hah? Separah itukah? Bayangkan saja, kita punya 268 juta penduduk. Tapi kami hanya memiliki satu kasur untuk setiap 500 penduduk di sini. Kalau kamu sakit dan butuh berbaring, kamu harus mengalahkan 499 orang untuk mendapatkan perawatan. Belum lagi di daerah terpencil, satu dokter harus melayani 2.000 penduduk. Dan untuk kesehatan, desa ini hanya menjamin 83% dari seluruh penduduk. Selain tempat perawatan yang kewalahan menangani luapan pasien, penduduk yang hidup dengan mencari kepingan ini sudah banyak yang gugur dan terserang wabah ini. Semua lumpuh, selumpuh-lumpuhnya. Dia yang menghilang belum sadar kalau sistem yang cacat ini perlu segera diperbaiki untuk dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Baik. Aku akan coba mengingat pesanmu dan juga pesan dari Komander Tolo dan Komander Koro. Sejak dia yang menghilang, tidak ada kepemimpinan di negeri ini. Padahal kepemimpinan berperan penting untuk menghentikan wabah dan menyelamatkan kita semua dari potensi kehancuran. Ya, aku tahu dia tinggal di mana. Tapi tidak ada yang dengar kabarnya hingga saat ini. Entah dia masih di sana dan apakah kita benar-benar bisa membangunkan dia. Sebelum meninggal karena wabah, tetua di tempatku memberi bungkusan ini. Katanya aku harus bawa ini untuk membangunkan dia yang menghilang. Baiklah, sebelum terlambat, apapun harus kita coba. Cepat, ikuti arahanku. Dia yang menghilang ada di grup itu. Aku bantu kamu berteleportasi ke sana. Dan ini.
cari jalan keluar. Hanya kamu yang bisa membantu kita, menyelamatkan kita dari wabah ini. Ayo bangun. Kenapa harus keluar? Kenapa tidak bisa? Kerja sama. Kemanusiaan. Kemanusiaan. Kerja sama. Kepemimpinan. Saya Dia. Saya datang dari kehidupan sebelum ini. Jika sekarang kamu berhasil mendengarkan musik ini, berarti keadaan darurat terulang kembali. Situasi ini bukan pertama kalinya kita hadapi. Beratus-ratus tahun yang lalu, dunia menghadapi situasi yang sama peliknya. Maka dari itu, kami membuat pesan ini agar bisa menawarkan sedikit solusi. Kita kerap menyederhanakan sebuah masalah yang sesungguhnya kompleks. Kita lebih memilih untuk hidup dalam kenyamanan, dalam ilusi bahwa kita baik-baik saja. Masalah seperti ini bisa diantisipasi jika kita bekerja sama, memastikan kualitas kepemimpinan hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak wabah, serta memijakkan upaya penyelesaian masalah pada kemanusiaan. Agar berhasil, 3 hal ini harus terjadi. Kerjasama. Kita bisa menghentikan wabah, asal kita mau bekerja bersama, melakukan tes, lacak kasus, dan isolasi kasus. Gunakan pos kesehatan, karena kita memiliki lebih dari 10.000 pos kesehatan di seluruh negeri. Sayang banyak yang tertidur, karena mereka bingung dan hilang arah. Kerja harus cerdik, dengan sejuta akal, ide, dan gagasan yang sesuai dengan kebutuhan semua orang. Perang tanpa strategi sama dengan bunuh diri. Kepemimpinan. Jika komando terarah, jelas, dan terencana, serta koordinasi para pemimpin wilayah sampai pelosok desa bekerja secara efektif, kita bisa meningkatkan kelincahan menyesuaikan strategi. Ini semua dilakukan berdasarkan tanda-tanda yang terbaca di masyarakat. Kemanusiaan. Ada 268 juta nyawa di negeri ini. Kita perlu mengedepankan nyawa manusia dalam menyelesaikan masalah ini. Kita harus meningkatkan kebersamaan dan kemanusiaan. Jika kerjasama, kepemimpinan, dan kemanusiaan sudah tertidur, bangunkanlah dia. Sampaikan padanya pesan-pesan dari penduduk. Situasi darurat ini hanya bisa diselamatkan dari kehancuran jika hal-hal ini dipastikan. Jangan kamu memaksakan diri untuk membangunkannya seorang diri. Ini bukan tugas satu insan, tapi perlu kerjasama seluruh komander dan seluruh penduduk untuk bersuara membangunkannya. Dengan meminta kerjasama seluruh manusia di negeri ini, dan ketika nanti dia terjaga, kita bisa sedikit menaruh harap dia akan menyelesaikan tugas yang tertunda. Karena tidak satu pun harap akan terkabul jika kepemimpinan telah pudar. Siapapun yang mendengar suara ini, saya sedang berada di dekat dia yang menghilang.
Terima kasih kepada semua orang yang sudah mengantarkan saya sampai bertemu dengannya. Saya tidak bisa membangunkannya seorang diri. Para komandan dan seluruh manusia, kita sudah letih dan bersedih menghadapi ujian ini. Ini masalah bersama, ayo kita selesaikan bersama. Pinjamkan sedikit kekuatan kalian untuk membangunkan dia yang menghilang. Ini saatnya kita bekerja bersama, bersama-sama. Gentingkan. Semua orang menunggumu. Maybe some moments weren't so perfect. Maybe some memories not so sweet. But we have to know some bad times or our lives are incomplete. Then when the shadow